Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Nofal Rizal Nugroho dengan NIM 230251117 dari Prodi PSK. Sini kami sebagai SGD 05 akan mempresentasikan hasil SGD kami dari IPE yang telah dilaksanakan dengan kasus yang telah diberikan. Nanti akan dibacakan oleh teman saya oleh seluruh anggota kelompok SGD 05. Nanti akan mempresentasikan hasil dari SGD kami selama ini. Baik, adapun anggota kelompok SGD 05 yakni yang pertama, I Gusti Agung Diah Paramita Dewi dengan NIM 23025410004, lalu Komang Tia Arab Afrianti dengan NIM 23085510005, selanjutnya Nyoman Bintang Rekinanti dengan NIM 23085510055, lalu Aditya Partawijaya dengan NIM 23025510006, selanjutnya Joyce Ramauli Tobing dengan NIM 23025510039, selanjutnya Nika Dexelviana Putri dengan NIM 230253105, lalu Niputu Tita Cahya Kemuning dengan NIM 230253101, selanjutnya I Komang Artanadi dengan NIM 230256106, lalu Putu Diana Maharani dengan NIM 230256158, selanjutnya Hotasi Suryana Banan dengan NIM 23025611128, lalu Niketut Apriantari dengan NIM 230252109, lalu Niluh Putu Kurniawati dengan NIM 23025211078, selanjutnya Andita Krisnawaru dengan NIM 230251106, lalu Regina Floriana Pitupulu dengan NIM 23025111056, lalu saya Muhammad Nofal Rizal Nugroho dengan NIM 23025111007, lalu Kazim 23025111159, selanjutnya Putu Angelika Juliasta Putri dengan NIM 23025111248. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai skenario di mana seorang dokter di rumah sakit menangani kasus Nyonya H, 35 tahun, J21P1, hamil 12 minggu, yang masuk rumah sakit akibat vertigo yang hebat. Pasien tersebut menderita penyakit diabetes, hipertensi, dan mengalami gangguan menelan. Pada saat dokter meresepkan obat, petugas farmasi mengindikasikan adanya interaksi obat negatif dari obat yang akan diresepkan. Namun, petugas farmasi tidak ambil pusing dan tetap menyembarikan sesuai dengan resep yang diberikan. Pada saat akan memberikan perawatan pun, langsung memberikan sesuai dengan takaran tanpa ada instruksi yang jelas dan tidak sempat menanyakan ke dokter sebab dokter yang memberikan resep sudah berganti shift. Nutrisionis tidak mengetahui pasien tersebut mengalami gangguan menelan sehingga memberikan makanan sesuai dengan menu diet di atas, diabetes, dan hipertensi. Akibatnya, pasien kesulitan saat makan dan keadaan umum tidak kunjung membaik. Keluarga pun merasa tidak puas karena informasi yang mereka tanyakan selalu mendapat jawaban yang berbeda dari setiap tugas kesehatan yang bertugas memeriksa maupun merawat Nyonya H. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Terus saya akan melanjutkan rekan yang Baik, saya Arta dengan NIM 230256 dari Kesehatan Masyarakat. Adapun rumusan masalah yang telah kami susun bersama, yang pertama, apa yang menjadi permasalahan dalam skenario tersebut? Kedua, bagaimana sudut pandang dari berbagai prodi terkait pendefinisian masalah yang terjadi pada kasus dan penanganan yang dapat ditawarkan dari berbagai prodi yang tergabung dalam SGD? Ketiga, bagaimana prinsip-prinsip kolaborasi interprofesional efektif dalam memberikan asuhan yang komprehensif kepada pasien dan keluarganya? Keempat, apa tanda dan gejala klinis yang muncul? Kelima, bagaimana rumusan metode pencegahan yang tepat dan mudah dipahami untuk diedukasikan kepada masyarakat berdasarkan diagnosis? Dan yang terakhir, bagaimana analisis hubungan atau korelasi antara status gizi, pola pemberian makan, dan penyakit pada anak? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dengan NIM akhir 248, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari presentasi ini. Yang pertama, mengetahui permasalahan dalam skenario. Yang kedua, mengetahui sudut pandang dari berbagai prodi terkait pendefinisian masalah yang terjadi pada kasus dan penanganan yang dapat ditawarkan dari berbagai prodi yang tergabung dalam SGD. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip kolaborasi interprofesional efektif dalam memberikan asuhan yang komprehensif kepada pasien dan keluarganya. Yang keempat, mengidentifikasi tanda dan gejala klinis yang muncul, di mana pada kasus gejala yang ditunjukkan adalah panas tinggi, muntah, BAB cair, atau diare. 5. Merumuskan metode pencegahan yang tepat dan mudah dipahami untuk diedukasikan kepada masyarakat berdasarkan diagnosis. Dan yang keenam, mampu menganalisis hubungan atau korelasi antara status gizi, pola pemberian makan, dan penyakit pada anak. Baik, kita lanjut untuk pembahasannya. Yang pertama, apa yang menjadi permasalahan pada skenario tersebut? Jadi, pasien atas nama N mengalami gizi buruk akibat penggantian ASI dengan air tajin dan susu kental manis sejak usia 7 bulan yang mengakibatkan dia tidak tercukupi kebutuhan nutrisinya. Ia menunjukkan gejala infeksi saluran cerna seperti muntah, diare, dan demam tinggi yang kemungkinan akibat jajanan yang dikonsumsinya. Lalu, kondisi ini juga diperparah oleh status sosial ekonomi keluarga yang rendah, pendidikan orang tua yang minim, dan juga akses kesehatan yang terbatas sejak lahir. Tanda-tanda klinisnya seperti tubuh kurus, rambut rontok, wajah seperti orang tua, serta karies gigi menunjukkan dampak jangka panjang dari keadaan malnutrisi. Dan permasalahan utama mencakup gizi buruk, infeksi, dan kemungkinan keracunan makanan dan pola asuh yang kurang. Baik, lantas bagaimana sudut pandang dari berbagai prodi terkait pendefinisian masalah yang terjadi pada kasus dan juga penanganan yang dapat kami tawarkan dari berbagai prodi yang tergabung dalam SGD kami? Baik, saya sendiri dari kedokteran umum meyakini bahwa peran dokter umum sangat krusial dalam mendeteksi dini dan juga penegakan diagnosis melalui anamnesis yang cermat dan juga pemeriksaan fisik menyeluruh untuk mengenali tanda-tanda dari dehidrasi, infeksi saluran cerna, serta status gizi dari anak itu sendiri. Dan setelah diagnosis ditegakkan, dokter umum juga bertanggung jawab untuk memberikan penanganan
awal yang tepat seperti terapi rehidrasi oral atau intravena sesuai dengan derajat rehidrasi dan juga pengobatan pasien selanjutnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kedokteran umum saya. Baik, dari sisi kedokteran sendiri, masalah utama pada kasus ini adalah diare akut yang disertai dehidrasi dan beresiko menyebabkan gangguan status gizi pada anak. Jadi peran dokter umum sangat penting untuk melakukan deteksi dini melalui anamnesis dan juga pemeriksaan fisik yang cermat untuk menentukan derajat dari dehidrasi pasien serta memberikan tata laksana awal yang sesuai seperti terapi rehidrasi oral ataupun intravena dan juga pemberian suplementasi zinc. Selain itu, dokter juga harus memberikan edukasi kepada orang tua terkait perawatan di rumah dan juga tanda bahaya yang perlu diwaspadai serta upaya pencegahan seperti menjaga kebersihan dan imunisasi agar kondisi anak dapat segera membaik dan juga mencegah komplikasi lebih lanjut. Selanjutnya, dari program studi kedokteran gigi, di mana dokter gigi memiliki peranan penting untuk mengedukasi orang tua mengenai resiko dari anak tersebut yang mengonsumsi air tajin yang dicampurkan dengan susu kental manis, di mana anak tersebut tidak memiliki asupan kalsium yang tercukupi yang seharusnya didapatkan dari susu untuk membantu perkembangan dari gigi anak tersebut. Dokter gigi juga dapat meningkatkan kepatuhan pasien dengan cara memberikan edukasi yang sederhana, pendekatan empatik, menghargai budaya, serta menyesuaikan perawatan agar terjangkau dan dapat diterima oleh keluarga pasien. Selanjutnya, dari tenaga kesehatan masyarakat sendiri dapat melakukan beberapa hal berikut seperti yang pertama ada mendorong implementasi standar operasional prosedur atau SOP lintas profesi seperti SOP komunikasi efektif antar tenaga kesehatan. Contohnya adalah SBAR yaitu Situation Background Assessment dan Recommendation. Nah, yang kedua itu ada melakukan pelatihan rutin tentang patient safety, kemudian komunikasi efektif, dan manajemen risiko klinis bagi seluruh staf kesehatan. Sudut pandang dari berbagai prodi terkait pendefinisian masalah yang terjadi pada kasus dan penanganan yang dapat ditawarkan dari berbagai prodi yang tergabung dalam kelompok SGD kali ini. Jadi, pada sudut pandang farmasi, di mana pendefinisiannya itu kurangnya pemahaman tentang obat, orang tua atas nama N yang hanya lulusan SD memiliki pengetahuan yang kurang terkait pengobatan, tetapi melakukan swamedikasi atau pengobatan obat sendiri terhadap atas nama N terkait diare yang dialaminya. Adapun penanganan permasalahan dapat ditawarkan dari sudut pandang farmasi yaitu pemberian edukasi kepada orang tua atas nama N terkait dengan penggunaan obat Norid. Itu Norid hanya bisa digunakan untuk anak berusia 12 tahun ke atas dengan maksimal dosis yaitu 20 tablet sehari. Kemudian untuk anak pada usia kurang dari 3 tahun harusnya penggunaan obat diare sesuai dengan petunjuk dokter. Jadi orang tua atas nama N harus berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu terkait obat untuk diare yang dialami oleh atas nama N. Secara eksplisit tidak terdapat masalah psikologis yang disebutkan pada kasus. Namun, terdapat faktor-faktor yang dapat mengarah ke isu kesehatan mental. Contohnya, malnutrisi pada anak dapat mempengaruhi kognitif dan juga perkembangan anak. Nah, ini dapat juga menyebabkan pengasuh atau signifikan adult atau orang tuanya itu mengalami stres atau kecemasan terhadap kondisi anaknya. Selain itu, stres dan kecemasan ini dapat juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, selain itu nilai-nilai keyakinan, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan langkah preventif yang dapat dilakukan oleh seorang psikolog sebelum kasus ini terjadi dan lebih parah lagi. Yang pertama, melakukan asesmen awal kepada klien untuk mengidentifikasi kebutuhan di luar keluhannya. Yang kedua, membantu keluarga mengelola kecemasan dan frustrasi karena informasi yang tidak konsisten. Dan yang ketiga, mengadvokasi agar sistem shift tidak menghambat continuity of care melalui saran sistem rujukan dan catatan komunikasi yang jelas. Tenaga kesehatan fisioterapi dapat meningkatkan kepatuhan pasien melalui beberapa strategi yang dimana pentingnya untuk memberikan pendidikan yang sensitif budaya dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Komunikasi terbuka membuat pasien merasa dihargai sehingga mereka lebih nyaman berbagi kekhawatiran, di mana melibatkan keluarga dalam perawatan juga memberikan dukungan tambahan. Selain itu, fleksibilitas dalam jadwal terapi sesuai kebiasaan pasien dalam meningkatkan kenyamanan yang akan membangun hubungan saling percaya dan menentukan empati, menciptakan lingkungan secara positif dengan pendekatan holistik yang memperhatikan beberapa aspek mental dan emosional kesehatan dapat membantu atau membuat pasien lebih terlibat dan patuh dalam proses penyembuhan. Strategi yang dapat dilakukan oleh tenaga keperawatan untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan sambil tetap menghormati budaya dan keyakinan pasien. Yang pertama, mengkaji alasan ketidakpatuhan pengobatan pasien dan apa hal pemicu munculnya penyakit. Lalu, membangun kepercayaan dan lakukan pendekatan dengan pasiennya beserta dengan keluarga. Yang ketiga yaitu memberikan edukasi pentingnya kepatuhan pengobatan dan juga pencegahan penyakit dengan komunikasi yang efektif. Kemudian yang terakhir yaitu mengajarkan cara sederhana dan tepat yang dapat diterapkan pasien dan keluarga sebagai pencegahan dan juga penanggulangan penyakit. Baik, sekian presentasi dari SGD 05 untuk SGD IPE yang telah dilakukan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.